Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabe selamat lingu nalatai salam sujud karendem malempang. Nah, kawan Paris Samandiai yang menyukai banget YouTube-nya di Berantian Intan, sekarang saya datang lagi, saya mau buat vlog. Sekarang saya bikin vlog tentang karma. Apa benar sih ada karma? Karena banyak orang yang bertanya sama saya, Nyai, benar nggak sih di dunia itu ada karma? Jawaban saya memang benar, itu ada karma. Seperti itu. Karma itu akan kena ke anak cucu nggak? Jawaban saya sih enggak. Karma itu akan jatuh kepada orang itu sendiri. Tapi dia akan dikasih cobaan supaya karma itu bisa terjalani, bisa ada, terjadi. Dia biasanya atau kena ke anak dia, supaya di orang tadi itu merasakan. Sebenarnya sih anaknya tidak kena apa-apa, tapi orang tuh seandainya nih ya, kita menceritakan yang seandainya nih ada sesuatu nih, ada orang yang menyakiti istrinya, dia meninggalkan istrinya, dia pergi begitu aja, dia lupa dengan anak dia. Apa dia akan mendapat karma itu? Jawaban saya, suaminya akan dapat karma itu. Kenapa? Karena dia menanam karma tidak baik. Dia bukan menanam karma baik buat anak istrinya, tapi dia meninggalkan karma tidak baik buat anak istrinya. Seperti itu. Kenapa? Akhirnya yang menerima karma bukan anak istrinya. Yang akan menerima karma itu nanti dia itu, suaminya itu yang meninggalkan istrinya. Karmanya nanti bisa bagaimana? Oh, banyak macam caranya. Tuhan itu memberi karma itu banyak macam. Dan cara apa? Di saat dia menikah dengan perempuan lain itu akan meninggalkan dia di saat dia lagi sakit. Atau dia lagi tidak punya duit, akhirnya perempuan itu meninggalkan dia. Bisa terjadi karma itu. Bisa juga di saat anaknya sudah menikah, akhirnya anaknya ditinggalkan oleh orang lain. Bapaknya melihat itu, merasakan betapa sedihnya melihat anaknya ditinggalkan oleh pasangannya. Itu biasanya karma itu seperti itu. Tapi tidak ada karma yang dirasakan oleh anak cucu, tidak akan mungkin. Karma itu akan dirasakan oleh orang itu sendiri. Seperti itu. Apa yang kamu tanam, bila kamu nanam suatu karma baik, karma baiklah yang kamu dapat. Bila mana kamu menanam karma tidak baiklah yang kamu dapat. Seperti itulah yang saya tahu di karma. Karena tidak sembarangan karma itu jatuh kepada siapapun. Seandainya ada orang, oh dia tuh kena karma ibunya, tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin seperti itu. Atau cucunya dia yang kena karma, nah itu kan karena akhirnya dia kena tuh, cucunya kena. Tidak. Bila mana orang yang akan, seandainya orang menyakiti, orang ini masih hidup, pasti dia akan merasa itu karma. Entah dari manapun dia akan dirasakan sakitnya seperti dia menyakiti orang itu. Seperti itu sahabat saya. Jadi tidak akan mungkin karma itu dan yang orang-orang lain yang akan terima, tidak akan mungkin. Pasti karma itu diterima oleh orang itu sendiri. Kayak saya kalau saya melakukan tidak baik, ya saya akan dapat karma tidak baik. Tapi bila saya melakukan sesuatu yang baik, saya akan mendapatkan karma yang luar biasa baik dari Tuhan. Seperti itu. Karma itu untuk membuat kita memberi pelajaran buat kita manusia. Supaya kita bisa menyadari, sahabat saya, menyadari apa kita pernah melakukan sesuatu hal yang salah tidak di masa lalu. Masa lalu seandainya bukan di masa lalunya bukan. Apakah kita pernah ada melakukan sesuatu menyakiti hati orang di beberapa tahun lalu atau 10 tahun yang lalu, seperti itu. Karena banyak orang yang mengatakan, wah ini karma, akhirnya dia tuh kena karma begini. Ya karena kalau dia melakukan tidak baik, ya pasti dia dapat karma tidak baik, seperti itu. Karma itu akan dirasakan oleh orang itu sendiri. Seperti itu. Tapi bila mana karma baik, pasti akan dirasakan oleh anak cucunya. Pasti, kalau mana karma baik. Tapi kalau karma tidak baik, tidak akan mungkin anak cucu yang rasa. Karena itu karma akan dirasakan oleh pelaku itu. Tapi kalau bila mana karma baik yang kamu buat, kamu tanam, ibaratnya sahabat saya, kamu bersedekah, kamu memberikan apapun, kamu menolong orang apapun, orang itu sudah tidak ada. Pasti orang nanti, anak cucunya akan dapat berkahnya. Kenapa? Orang yang dibantu itu nanti akan datang, atau dia membantu lagi, pasti yang dapat siapa? Ya anak cucunya. Makanya saya bilang karma baik itu akan bisa diterima oleh anak cucunya. Tapi karma tidak baik tidak akan mungkin diterima oleh anak cucunya. Seperti itu. Kalau dia merebut harta dengan orang tuanya, pasti dia suatu saat dia akan bercerai, harta dia akan diambil.
atau suaminya yang mengambil harta itu. Pasti begitu. Kenapa? Karma itu pasti akan ada. Tapi tidak sama seperti yang terjadi. Oh, nanti anaknya yang rebut harta dia. Enggak. Entah suaminya lah yang mengambil harta, entah ditipu orang kah hartanya akan habis, entah anaknya kah yang akan ambil. Itu banyak macam seperti itu. Karena karma itu pasti akan dirasakan, pasti permasalahan harta. Kalau kamu ambil harta, ya harta pun habis. Sama juga nanti akan harta. Bila mana kamu menyakiti hati orang, kamu akan rasa pula aja sakit hati itu. Tapi dengan sakit hati, dengan cara semua orang akan dapat karma. Saya pun dapat karma. Makanya saya bilang tadi, bila saya melakukan tidak baik, ya pasti saya akan dapat karma tidak baik. Tapi bila mana saya melakukan karma baik buat siapapun, saya akan mendapatkan karma yang luar biasa, itu baik dari Tuhan. Entah melewati bisa diputus siapapun. Bila mana kamu melakukan sesuatu hal yang baik, bila mana kamu mengingat dosamu itu tadi, bila mana kamu bertobat, bila mana kamu meminta ampun kepada Tuhan, kepada siapapun yang kamu sakiti, karma itu bisa akan putus. Seperti itu yang saya tahu sih. Selama saya pegang tamu-tamu saya seperti itu. Karena orang tua saya, kakek saya mengajarkan seperti itu. Itu yang saya tahu. Tapi tidak tahu dengan orang lain. Ini saya hanya menjelaskan yang sepengetahuan saya, seorang yang saya hadapi. Ada yang saya hadapi, seseorang, dulu dia jaya. Setelah dia jaya, dia akhirnya memilih seorang perempuan. Dia tinggalkanlah anak istrinya. Dia dapatlah seorang perempuan yang dia merasakan itu perempuan sangat luar biasa cantiknya. Tapi sahabat saya, setelah dia tua sekali, istrinya dengan cara alasan apapun, istri sah dia yang kedua, dengan cara apapun mau meninggalkan dia. Dipisahkan dari tempat tidur, dengan cara macam-macam, banyak macam. Seperti itu ada. Ada juga sahabat saya, karma baik. Dia diam-diam membantu orang. Diam-diam betul dia membantu, dia pergi kemana tanpa anak istrinya tahu. Karena ini orang saya kenal banget, almarhum sudah. Anaknya cerita kepada saya. Ternyata sahabat saya, setelah orang ini meninggal, orang itu datang tidak tahu dari manapun datang membantu ibunya. Katanya bapaknya ada membantu orang ini, ada membantu orang ini, ada membantu orang ini, orang tua, ibunya, anak-anak pun tidak tahu. Kapan bapaknya pernah membantu orang, dia tidak mengerti. Setelah dia meninggal, ini orang datang sahabat saya. Ada yang kasih makanan, ada yang kasih ini. Sampai berapa 100 hari dia, semua dari orang, tidak ada satupun dari keluarga. Itu karma baik sahabat saya. Karma itu tidak akan bisa dihindari, karena semua manusia ya pasti akan melakukan yang baik dan tidak baik. Kan seperti itu. Manusia itu pasti, maaf nih, kita manusia loh, pasti ada melakukan yang baik dan tidak baik. Pasti balance. Kenapa saya bilang balance? Pasti. Hari ini kamu berbuat baik loh, besok kamu tidak tahu, kamu menyakiti hati orang, kamu juga tidak tahu. Kan seperti itu. Karena manusia itu manusiawi, itu manusia. Makanya saya bilang karma itu pasti ada. Tidak akan mungkin tidak ada karma. Makanya buat sahabat saya, lakukanlah yang baik supaya kita bisa dapat. Buat sahabat saya semuanya. Ini bukan buat sahabat saya, buat saya sendiri pun. Saya harus, ini buat kita semua. Lakukanlah hal yang baik. Karma baik, lakukanlah karma baik kepada orang. Kita tidak perlu berbuat-buat yang tidak bagus, ya kita katakan tidak bagus. Yang baik kita katakan yang baik. Tidak perlu kita mengatakan yang nggak baik kita harus baik-baikin gitu loh. Jawaban saya tuh tidak guna. Berarti kan kita berbohong. Membohongi siapa? Ya membohong diri kita sendiri. Membohong orang lain itu dan membohongi diri kita sendiri. Suatu saat kita bisa dapat karma yang tidak bagus. Kenapa? Kita membohongi. Kita kan gimana rasanya kalau kita dibohongin? Juga nggak enak. Kan seperti itu. Makanya saya bilang, buat siapapun, lakukanlah hal yang baik. Jangan melakukan hal yang tidak baik. Bila mana kita ada salah kata, kita minta maaf. Seperti itu. Tapi ingat sahabat saya, bila mana kamu bisa menghargai orang tuamu, orang akan menghargai kamu. Bila mana kamu bisa menghargai istrimu, pasti ada orang akan menghargai kamu. Bila mana kamu bisa menghargai suamimu, kamu akan dapat karma luar biasa. Kenapa sahabat saya? Hargai dulu ini. Orang tua,
orang tua, bila mana kita sudah menikah, suami kita, istri kita. Kalau bisa menghargai ini, luar biasa sahabat saya. Karma baik sangat luar biasa. Orang tua. Kalau kita sudah menikah, orang tua, mertua, suami, atau istri. Semuanya akan lancar sahabat saya. Kenapa? Karena mereka itu adalah Tuhan kamu di dunia. Itu kepercayaan saya. Orang tua saya adalah Tuhan saya di dunia. Allah Ta'ala adalah Tuhan saya di dunia dan akhirat. Tapi orang tua kita adalah Tuhan kita di dunia. Kenapa kita tidak boleh sakiti? Sama juga seorang perempuan. Anggaplah suami kita seperti Tuhan kita di dunia. Kenapa? Bagaimana kita salah kata, salah ucap, kalau kita membangkang suami, dosa kita sangat luar biasa. Makanya saya bilang, Tuhan, Allah Ta'ala itu adalah Tuhan kita di dunia dan akhirat. Suami kita, orang tua kita adalah Tuhan kita di dunia. Ingat itu aja. Terima kasih sahabat saya, bila mana ada salah kata saya, atau salah ucapan saya, atau salah kata-kata saya, tolong dimaafkan. Saya pun manusia. Kita selalu belajar. Siapapun manusia, kita harus belajar. Kita akan berhenti belajar bila sampai waktu akhirnya nanti. Makanya manusia itu selalu belajar. Belajar buat apa? Belajar buat baik. Terima kasih banyak sahabat saya. Mohon maaf bila mana saya salah kata atau salah ucapan. Saya berulang-ulang selalu mengatakan minta maaf. Kenapa sahabat saya? Penonton itu banyak. Mungkin ada yang tersinggung, ada yang kecewa dengan kata-kata saya. Maafkan saya. Namanya manusia, bisa hilap kata. Bila hilap kata, hilap ucapan, hilap semuanya. Itu pun manusia. Maafkan saya. Terima kasih banyak sahabat saya. Tonton terus YouTube-nya Dewi Rantian Intan. Bila mana ada yang kalian inginkan, masalah komen atau apa, komenlah di YouTube saya. Dan share kemana-mana. Ke siapapun sahabat-sahabat kalian. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.